Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang aliran sesat kedua orang tuaku. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sudah 1 tahun Angel hidup bersama keluarga baru yang mengadopsinya dari yayasan. Bu Mona dan Pak Satrio senang dengan kehadiran Angel. Sosok Bu Mona yang lebih sering memakai pakaian kebaya kuno membuatnya menjadi terlihat seperti seseorang yang berwibawa. Sedangkan Pak Satrio jarang memakai pakaian kuno. Hanya di waktu tertentu saja dia memakainya. Hal inilah yang membuat Angel harus beradaptasi dengan budaya mereka. Tak hanya mereka, ada remaja cantik bernama Nindi. Dia remaja pemberani, tegas saat berbicara, dan memiliki kelebihan, yaitu melukis. Nindi sudah bisa menerima kehadiran Angel. Bahkan gadis berusia 16 tahun ini sangat akrab dengan Angel. Nindi, sampai Angel menghampiri Nindi di taman sendirian. Entah apa yang dia lakukan. Rupanya Nindi sedang melukis sesuatu di buku gambar besar miliknya. Angel tersenyum melihat Nindi berkarya seperti ini. Duduk di samping Nindi. Lagi bikin gambar apa? Bagus banget kayaknya. Nindi diam. Nindi masih sibuk dengan lukisannya, hingga tidak menjawab perkataan Angel barusan. Tak lama setelah itu, Nindi memperlihatkan hasil karyanya kepada Angel. Gimana, bagus nggak? Melihat lukisan Nindi, Angel berkata, apapun gambar yang kamu lukis, pasti hasilnya bagus. Nindi tersenyum senang mendengar pujian dari Angel. Dia menatap sang kakak dengan senyuman. Tapi kakak tahu nggak makna dari lukisan ini? Angel mengerutkan alis, heran. Emang lukisan ada maknanya? Ada dong kak. Apa kalau gitu maknanya? Tanya Angel yang penasaran. Nindi mencoba menjelaskan makna dari lukisan becak kuno yang didominan berwarna merah itu. Becak ini ingin diakui keberadaannya meskipun zaman sekarang sudah banyak transportasi yang lebih canggih dari becak. Ya elah, tahu dari mana sih kamu makna sebuah lukisan gini? Ada deh, Kak Angel mau tahu aja sih. Lalu tertawa melihat Angel yang ingin tahu tentang makna lukisan. Ya, Nindi memang suka seni lukis. Bahkan kesehariannya sepulang sekolah selalu melukis. Tak heran jika dia jago ngelukis dan tahu makna di balik sebuah lukisan. Menjadi suatu kebiasaan Angel kalau setiap sore membantu Bu Mona menyiapkan makan malam. Karena dia tahu kalau sang ibu memasak sendirian. Jadi tugas seorang anak harus membantu, meskipun dia hanya anak angkat. Perilaku yang mereka tunjukkan selama ini memang menunjukkan betapa sayangnya mereka kepada Angel. Tanpa membeda-bedakan dengan Nindi, semua sama. Ibu, bapak pulang jam berapa sih? Tumben pulangnya agak malam. Biasanya kan jam 4 sore sudah pulang. Saud Angel sambil mengelupas bawang dan kentang. Gak tahu Nduk, mungkin masih ngurusin bisnisnya. Kenapa? Kamu khawatir? Jawab Bu Mona dengan nada halus. Iya bu, kan gak biasanya bapak pulang di atas jam 5 sore. Bu Mona tersenyum lalu mengelus pundak Angel. Ibu seneng banget lihat kamu seperti ini. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh ya. Bapak pasti pulang kok abis ini. Angel ikut tersenyum, sedikit lega dengan ucapan Bu Mona. Dia memang lebih dekat dengan Pak Satrio. Jadi tak heran kalau dia mencemaskan ayah angkatnya itu. Bu Mona tahu kalau Angel belum terlalu fasih dalam berbahasa Jawa. Makanya dia selalu memakai bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Jawa kepada Angel. Melihat Angel yang tiba-tiba lesu, Bu Mona bertanya, "Kamu itu kenapa, Tondo?"
Angel hanya menggelengkan kepala sambil memijat kepalanya yang dirasa sakit. Ayo ibu antar ke kamar, istirahat, nggak boleh keluar kamar, biar Nindi nanti yang bantuin ibu, kata Bu Mona lalu membawa Angel pergi ke kamar untuk beristirahat. Entah apa yang terjadi pada Angel. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Bu Mona memastikan. Dia terlihat khawatir dengan kondisi Angel. Terbaring lemah dan tubuhnya panas, seperti demam atau sejenisnya. Tiba-tiba Nindi datang dan menghampiri keduanya, duduk di samping Angel yang tengah berbaring. Kak Angel kenapa, Bu? Tanya Nindi sambil mengecek kondisi Angel. Ibu juga nggak tahu, tadi waktu di dapur tiba-tiba dia ngerasa pusing dan lemes. Nggak seperti biasanya dia kayak gini. Nindi mengangguk mengerti. Nindi kompresin pakai air hangat ya, Bu? Iya, biar panasnya cepat turun. Nindi bergegas keluar dari kamar Angel dan segera mengambil air hangat. Sedangkan Bu Mona masih tetap menemani Angel yang tengah beristirahat. Setelah 2 hari Angel sakit, sekarang kondisinya sudah membaik. Masih belum tahu penyebab sakitnya Angel itu apa. Mungkin hanya sakit biasa atau kecapean, pikirnya. Rutinitas keluarga Pak Satrio di hari Minggu adalah berkumpul di ruang keluarga untuk berbincang atau sekedar bercerita pengalaman. Tidak seperti yang lain, jika hari libur dijadikan waktu berlibur. Angel malah senang dengan keluarga barunya yang tidak terlalu mementingkan liburan, tapi yang terpenting adalah kebersamaan. Pagi ini cuaca bersahabat, cerah dan indah. Ditemani teh hangat, keluarga Pak Satrio berkumpul di ruang keluarga. Bagaimana kondisi kamu, Dok? Udah mendingan? Tanya Pak Satrio mengawali perbincangan. Udah baik kok, Pak. Ya mungkin ini hanya kecapean saja. Mau Bapak antar ke rumah sakit biar tahu penyebab kamu sakit itu apa? Enggak, Pak. Angel udah sehat kok. Enggak perlu dibawa ke rumah sakit. Beneran, Angel udah baikan kok. Pak Satrio tidak memaksa. Dia mengiyakan apa yang Angel katakan. Meminum teh hangat, lalu Nindi bertanya kepada Pak Satrio. Kalau Bapak, gimana dengan bisnis wayangnya di Sidoarjo kemarin? Ya, Pak Satrio memiliki bisnis wayang di sana. Cukup besar dan memang laris di pasaran. Hingga dia harus menyempatkan 1 hingga 2 hari dalam seminggu untuk melihat perkembangan bisnis wayangnya tersebut. Stabil, cuma kemarin ada beberapa wayang yang dipesan banyak oleh pihak pembeli. Wah, berarti bisnis Bapak makin gede dong, saut Nindi dengan nada gembira. Ya begitulah, tersenyum bahagia dengan perkembangan bisnisnya. Tapi Pak, selama 2 tahun ini Ibu kok nggak pernah tahu ya tempat bisnis Bapak itu. Minggu depan kita ke sana ya Pak, kata Bu Mona penasaran. Iya Pak, masa cuma dikasih cerita doang nggak dikasih tahu tempatnya sih? Nindi menambahkan. Pak Satrio bingung, entah apa yang membuatnya seperti ini. Lain kali aja ya, kan Bapak juga harus kerja yang lain kan? Tapi beneran ya, kita diajak ke sana? Iya, kalau ada waktu nanti Bapak ajak ke Sidoarjo buat ngeliat bisnis Bapak. Jawab Pak Satrio dengan lugas dan halus. Angel juga ikut ya Pak? Iya dong, semuanya nanti Bapak ajak. Angel dan Nindi tersenyum senang mendengar ucapan sang bapak yang menjanjikan mengajak mereka ke Sidoarjo. Begitu juga dengan Bu Mona. Mencoba tersenyum walau sebenarnya dia ingin sekali melihat bisnis sang suami minggu depan. Ibu bikinin jagung manis ya, kebetulan kemarin Bapak beli jagung sepulang kerja. Angel dan Nindi menganggukkan kepala. Bu Mona berjalan menuju dapur dan membuat jagung manis untuk ketiga orang kesayangannya. Waktu yang menyenangkan, bisa bercerita dan nyemil bersama seperti ini. Nindi dan Angel berjalan di lorong rumahnya menuju taman. Keduanya ingin melukis sesuatu yang baru. Liburan sekolah akan habis dalam beberapa hari lagi. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu liburan dengan sia-sia. Saat di lorong rumah ada hal yang menarik perhatian mata mereka, yakni satu ruangan yang berada di kiri gudang. Mereka tidak tahu ruangan itu. Yang mereka tahu ruangan itu kosong. Tapi sekarang kenapa dikunci dan digembok?
seolah ada hal baru yang ada dalam ruangan itu. Kak, bentar deh, kenapa ini dikunci ya kak? Perasaan kemarin kebuka kan, dan kosong ya? Saut Nindi memastikan pintu di hadapannya terkunci. Angel tidak terlalu penasaran dan menjawab, mungkin ibu atau bapak yang ngunci ruangan ini. Iya juga sih, cuma ada apaan di dalamnya, kok sampai dikunci gitu? Rasa penasaran Nindi makin menjadi. Gak tahu deh, coba nanti tanya sama ibu atau bapak. Nindi menganggukkan kepala, mengerti. Keduanya kembali berjalan menuju taman, namun dikejutkan dengan suara aneh di dalam ruangan. Mereka berhenti seketika dengan suara itu. Benar-benar jelas dari dalam ruangan. Bentar kak. Nindi mendekati pintu dan mencoba mendengar lebih dekat lagi. Dengar suara aneh barusan gak sih? Iya dengar. Ada yang aneh pasti di dalam ini. Mana mungkin ada suara sekencang itu? Angel menarik tangan Nindi, mengajaknya pergi dari lorong. Udah deh, ayo, gak usah ngurusin yang beginian. Ya elah Kak Angel, takut ya? Nindi belum mengetahui masa lalu Angel yang membuat Angel trauma akan hal-hal mistis. Dan Angel masih menutupi masa lalunya tersebut. Apaan sih? Udah ayo pergi. Terpaksa Angel menarik kedua tangan Nindi dengan kencang agar Nindi mengikuti kemauannya. Nindi pun terpaksa pergi dari sana, tapi dia akan membuka ruangan itu suatu saat nanti, agar rasa penasarannya tidak menjadi-jadi. Rumah keluarga Pak Satrio memang luas, apalagi lorong yang Angela dan Nindi lewati, tempat yang jarang digunakan, hanya gudang dan satu ruangan kosong di sana. Bu, ruangan di sebelah gudang itu ada apanya sih di dalamnya? Kok tadi pas Nindi dan Kak Angel lewat sana tiba-tiba ada suara gubrak gitu? Tanya Nindi kepada Bu Mona yang tengah duduk santai di ruang keluarga. Bu Mona dibikin kaget dengan pertanyaan Nindi. Suara benda jatuh kali. Mana ada benda tiba-tiba jatuh kalau nggak ada yang jatuhin, Bu? Mana ibu tahu Nindi, ibu nggak tahu tentang tempat di lorong itu, yang tahu cuma bapak. Angel hanya diam, tidak berani memberhentikan rasa penasaran Nindi dengan tempat aneh itu. Terus, bapak kemana Bu? Tanya Nindi. Dengan santai Bu Mona minum teh hangat dan menjawab. Bilangnya sih mau pergi ketemuan sama rekan kerjanya. Emang kamu mau ngapain sih, Nduk? Nggak penting juga nanyain ruangan itu. Nindi masih bertekad mau menanyakan tentang hal yang sama. Ya mau tanya itu doang, tapi Nindi penasaran. Udah ya, cuma gitu doang, jangan dibesar-besarin. Ayo kita ke kamar, jangan ganggu ibu. Bisik Angel ke Nindi. Nindi mengiyakan perkataan Angel dan pergi meninggalkan Bu Mona dari ruang keluarga. Tapi Bu Mona yang ditanya cuek, sekarang menatap tajam kedua anaknya yang berjalan menuju kamar. Apa mereka curiga dengan ruangan itu? Kata Bu Mona dengan pelan dan resah. Waktunya belanja mingguan. Angel selalu berbelanja kebutuhan rumah di pasar terdekat. Dengan mengendarai motor, Angel pergi ke pasar sendirian karena dia tahu kalau Nindi sulit buat bangun pagi di hari libur seperti ini. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Angel sudah siap untuk berangkat ke pasar. Pasar yang Angel datangi memang tutup jam 12 siang. Tak heran kalau Angel ke sana agak siangan. Tak lupa dia membawa daftar belanjaan yang akan dibeli nanti. Dengan rambut terurai rapi, Angel mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Angel menikmati perjalanan di jalan. Terasa masih sepi. Hanya beberapa motor dan mobil yang lewat. Ditemani dengan cuaca dingin menambah semangat Angel untuk berbelanja. Bentar, hampir lupa. Angel berhenti sejenak dan mengeluarkan ponsel dari saku celana. Dia lupa kalau hari ini ada janji dengan Rido. Hubungan Angel dan Rido baik-baik saja, hanya terpisah jarak yang cukup jauh, membuat keduanya jarang bertemu. Sejak kejadian setahun yang lalu, membuat mereka sulit untuk bertemu. Sudah diduga kalau Rido akan menghubunginya. Dia melihat ponsel, terlihat jelas ada 2 kali panggilan tak terjawab dan pesan WA dari Rido. Sayang, nanti kita ketemuan di kafe, biasanya ya jam 12.
Iya, nanti aku kabarin. Siap sayang. Hati Angel terasa lega karena memang sudah 2 minggu ini mereka tidak bertemu. Ridho disibukkan dengan tugas kuliahnya dan membuat Angel memaklumi alasan Ridho. Dia melanjutkan mengendarai motor menuju pasar agar pekerjaannya cepat terselesaikan tanpa beban. Dan yang terpenting dia bisa menghabiskan waktu bersama Ridho. Kamu udah lama ya nungguin aku, saut Angel yang tiba di kafe dan mengetahui Ridho sudah duduk santai di kursi. Ridho tersenyum manis. Aku baru nyampe kok, udah duduk aja. Lega, ternyata Ridho juga baru sampai di tempat mereka janjian. Memang Angel telat 10 menit dari jam yang ditentukan, membuat dia merasa tidak enak ke Ridho. Dengan baju cantik berwarna abu-abu dan celana selutut, membuat penampilan Angel terlihat fashionable. Ridho juga memakai baju santai dan celana jeans hitam dengan rambut tersisir ke kiri, dan kumis tipisnya menjadikan Ridho semakin tampan. Kamu mau pesan apa? Tanya Ridho. Terserah kamu aja deh, pokoknya bukan seafood. Ridho kemudian sibuk memilih menu makanan yang akan mereka makan. Hingga setelah itu Ridho tahu apa yang akan dia pesan. Kita makan spaghetti ya, terus minumnya jus lemon, gimana? Ya udah deh, nggak apa-apa, udah lama juga nggak makan spaghetti. Ridho memanggil pelayan untuk memesan apa yang mereka inginkan. Angel hanya santai dan sesekali mencuri pandang ke Ridho. Betapa sangat tampan pria di hadapannya itu. Mengetahui sang kekasih menatapnya dengan senyum-senyum, Ridho langsung menggodanya. Cie, terciduk nih, gitu amat ngeliatin orang ganteng kayak aku. Siapa yang ngeliatin kamu? Kepedean amat sih, jawab Angel tersipu malu. Ridho tersenyum dan mencubit kedua pipi Angel. Dasar Pak Pau, bisanya nggak mau ngaku. Sakit tahu. Angel menahan tangan Ridho yang mencubit pipinya. Terasa sakit, tapi dia senang diperlakukan manja seperti ini. Kebahagiaan Angel seolah sudah lengkap dengan kehadiran keluarga baru dan Ridho. Ridho juga salah satu orang yang selalu ada buat dia, seperti sekarang, membuat dirinya tertawa dan tersenyum bahagia walau cuma sehari bertemu dalam beberapa minggu. Setelah makan dan ngobrol banyak di kafe, sekarang mereka ingin pergi ke alun-alun kota. Sedikit jauh dari kafe yang mereka datangi, tapi Ridho berjanji ke Angel untuk full time dengannya seharian ini. Di perjalanan, Angel mencoba mencari topik pembicaraan. Karena sudah beberapa menit, Ridho disibukkan dengan menyetir mobil sportnya. Ya, cukup sulit mencari topik perbincangan. Namun mau sampai kapan keheningan ini terjadi? Sayang, nanti di alun-alun kita naik tiang lala ya, ajak Angel sambil tersenyum manis, berharap ajakannya diiyakan. Sesekali menatap Angel dan menggodanya. Mau nggak ya akunya? Gimana ya? Kesal dengan kelakuan Ridho yang selalu menggodanya, dia mencubit pelan lengan Ridho. Harus mau, aku lagi pengen. Mobil berhenti mendadak, membuat keduanya hampir terbentur. Tapi untungnya tidak. Angel kaget kenapa Ridho menghentikan mobilnya mendadak seperti ini. Lagi pengen apa sayang? Aku belum siap kalau gituan, cetus Ridho dengan tatapan serius. Ridho, lagi pengen naik tiang lala, bukan pengen gituan yang kamu maksud, saut Angel dengan nada tinggi dan sedikit manja. Ridho tertawa, terbahak-bahak. Iya, aku tahu. Iya, nanti kita naik tiang lala ya. Mereka tersenyum bahagia, keinginannya dikabulkan Ridho. Makasih sayang. Ridho menganggukkan kepala, kembali mengendarai mobil dengan santai. Ridho suka menggoda Angel yang selalu manja kepadanya. Hari sudah gelap dan banyak bintang bertaburan di atas langit yang terlihat indah. Angel baru tiba di rumah setelah seharian penuh kencan dengan Ridho. Hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi keduanya. Angel sebelumnya juga sudah minta izin kepada Bu Mona jika dirinya akan pulang agak malam. Jadi dia tidak perlu terlalu takut. Ridho mengantarnya sampai depan gerbang rumah Angel. Rumah besar bernuansa Jawa dengan hiasan lampu kuning di antara pintu depan, membuat suasana rumah seperti rumah kuno.
membuka kaca mobil dan berkata kepada Angel, "Makasih ya buat hari ini." Angel menganggukkan kepala, tersenyum bahagia. "Iya, aku juga makasih udah sempetin waktu buat aku dan nganter aku pulang." "Santai aja, namanya juga calon istri, iya kan?" Goda Rido lalu menaikkan kedua alisnya. "Genit banget sih kamu sekarang," ucap Angel mencolek lengan Rido, lalu melanjutkan obrolannya. "Aku masuk duluan ya, kamu hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan." "Iya cantik, apapun yang kamu omongin pasti aku pakai kok." Lalu Rido melambaikan tangan ke Angel dan pergi meninggalkan Angel. Angel membalas lambaian itu dengan senyuman kecil dengan penuh makna. Angel kemudian membuka gerbang dan memasuki rumah. Langkah Angel terhenti saat mengetahui ada suara seseorang di lorong rumahnya, seperti membaca sebuah mantra. Perlahan dia mendekati asal suara itu. Semakin dekat suara itu, semakin jelas. Sebuah tembang yang tak asing di telinga Angel terdengar jelas. Ya, tembang Jawa yang biasanya terdengar syahdu menjadi mengerikan. Bau kembang kantel dan kembang tujuh rupa membuat suasana malam serasa tak nyaman. Angel belum mengetahui siapa yang menyanyikan tembang di dalam ruang kosong itu. Yang pasti suara merdu seorang perempuan terdengar jelas di telinganya. Tak sengaja Angel menjatuhkan kaleng botol di sebelahnya. Dia mulai resah, takut jika kehadirannya membuat si wanita di dalam ruangan tersebut keluar dan mengetahui keberadaannya. "Aku harus pergi dari sini." Bergegas berlari dan memilih untuk lewat pintu belakang agar lebih aman. Angel teringat masa lalu yang membuatnya harus kehilangan beberapa orang yang dia sayang. Dan dia berharap hal tadi hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan hal mistis. Setelah meletakkan barang belanjaan di dapur, Angel menghampiri Pak Satrio dan Bu Mona di ruang keluarga. "Bu, Pak, tadi Angel mendengar suara." Saut Angel yang belum selesai berbicara sudah dipotong oleh Bu Mona. "Dari mana aja kamu?" ketus Bu Mona dengan menegahkan kepala. "Tadi kan Angel udah pamit ke ibu kalau Angel mau ketemuan sama teman." Jelasnya menunduk, mengalah. Entah apa yang terjadi dengan Bu Mona dan Pak Satrio, sifat lembut dan penyayang yang malam ini berubah menjadi tegas dan galak. Menatap tajam ke arah Angel, Bu Mona berkata, "Harus sampai malam gini?" Merasa bersalah, tapi dia masih bingung dengan kedua sikap orang tua angkatnya itu. Angel menjadi takut untuk menjawab perkataan mereka, hanya menunduk dan pasrah. "Kowe iki dididik supaya ono gunane, gak dolan sakarepe dhewe kaya ngene," tegas Pak Satrio berjalan mendekati Angel. "Angel minta maaf Pak, Bu, tapi Angel cuma mau bilang kalau di sebelah gudang itu." Ucapnya kembali terpotong. "Wis, saiki mlebu nang kamar. Ojo ngomong sing aneh-aneh," kata Pak Satrio. Tanpa berpikir lama, Angel langsung pergi meninggalkan Pak Satrio dan Bu Mona ke kamar dengan perasaan campur aduk. Semua ini aneh, meski Bu Mona dan Pak Satrio berubah drastis. Tapi dia tidak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan sekarang adalah mengetahui ada apa di ruangan lorong tadi. Merenung di kamar, kenapa malam ini yang seharusnya menjadi hari baiknya menjadi hari buruk bagi dia. Dia baru pertama kali mendapat kemarahan Bu Mona dan Pak Satrio. Padahal sebelumnya keduanya sangat sayang ke Angel, seperti mereka menyayangi Nindi. Duduk di atas kasur dan menangis. Tetesan air mata mengalir perlahan di kedua mata Angel. Kenapa sikap ibu dan bapak tadi kasar? Seolah-olah aku udah melakukan kesalahan besar. Gak seperti biasanya. Mereka kasar seperti ini ke aku. Saut Angel dengan isakan tangis air mata. Dia masih menangis. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau dia malam ini merasakan kesedihan. Tiba-tiba ketukan pintu dari luar terdengar. Dan seketika Angel mengusap air mata di pipinya. Tidak tahu siapa yang ingin menemuinya malam ini. Ia sebentar berjalan dan membuka pintu kamar.
Sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya ada pot bunga kecil di sebelah pintu kamar. Selebihnya tidak ada. "Nindi, jangan usil deh," saut Angel menoleh ke kiri kanan, memastikan ada seseorang di sana. Tapi tidak ada siapapun. Merinding, Angel langsung menutup pintu kamarnya dan tiduran di atas kasur, menenangkan diri agar tidak panik. Menutup kedua mata dan memaksakan posisi tidur yang enak. Angel kembali membuka kedua matanya dan langsung mata Angel melotot menatap keramik, dan jelas di sana ada sosok wanita berbaju serba putih dengan mulut yang menganga lebar. Darah keluar dari mulutnya, menetes ke wajah. Tak menunggu waktu lama, tubuh hantu itu masuk ke dalam tubuh Angel. Setelah itu Angel langsung pingsan, tak sadarkan diri. Seketika tubuh dan wajahnya pucat dan banyak darah bekas muntahan sang hantu. Apa yang akan terjadi pada diri Angel nantinya? Sangat berbeda dari biasanya. Angel yang selalu tampak ceria dan bersemangat kini menjadi sosok pendiam dan terkesan menakutkan. Nindi memperhatikan sang kakak dari kejauhan. Dilihatnya Angel duduk dengan tatapan kosong di taman rumah. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap Angel sekarang. Menghampiri dan duduk di samping Angel, Nindi berpikir untuk mencari topik yang penting agar Angel bisa meresponnya. "Kak, habis ini ajarin aku matematika ya. Lusa udah mulai masuk sekolah, jadi aku harus belajar." Nindi menatap Angel disertai senyuman. Terdiam. Tatapan Angel seolah menunjukkan bahwa tatapannya kosong, tak terarah. Di bawah kedua bola matanya tampak menghitam, seperti belum tidur selama seminggu. "Kak." Nindi menyentuh tangan Angel, kemudian dia lepaskan lantaran tangan Angel sedikit panas. "Apa kakak baik-baik saja?" Tanyanya memastikan kalau Angel hanya melamun. Tapi Angel masih enggan menoleh dan masih menatap ke arah pohon beringin yang besar di luar rumah. Ya, terlihat menyeramkan, apalagi pohon itu memang terkenal angker. Kakak kenapa? Kak Angel kenapa, Kak?" Seketika Angel menoleh ke arahnya. Tatapan kali ini sangat mengerikan. Lirikan mata Angel membuat Nindi terkejut. Apa yang terjadi pada Angel? "Pergi!" teriak Angel ke Nindi sambil tangannya mengarah ke pintu masuk di rumah. Nindi tak menyerah, dia ingin memastikan keadaan Angel. Mendekati dengan rasa hati-hati, melihat Angel yang masih meliriknya tajam. "Kakak kenapa, Kak?" Seketika Nindi terlempar ke tanah. Kedua tangan Angel yang mendorong Nindi seperti ada kekuatan lebih. Nindi merintih kesakitan, bingung dengan sikap Angel yang sangat berbeda drastis dari biasanya. "Pergi dari sini!" teriak Angel yang semakin kencang dengan nada keras. Yang pasti bukan nada Angel yang seperti biasanya. "Enggak, Kak, aku nggak mau pergi sebelum Nindi tahu sendiri penyebab kakak seperti ini." "Pergi!" dengan nada yang semakin tinggi membuat Angel langsung tergeletak pingsan. Nindi menolong Angel, mencoba membangunkan, tapi belum sadarkan diri. Tak sengaja Nindi menemukan bekas cakaran di leher sebelah kiri Angel yang terlihat memar. Kenapa ini? Nindi membuka kerah baju Angel, melihat lebih jelas cakaran itu. Bingung, sikap Angel yang sangat berbeda jauh dengan aslinya, menjadikan Nindi semakin yakin kalau ada yang aneh dari diri Angel. Harus cari tahu semua ini, pikir Nindi, yakin kalau dia akan menemukan jawaban dari kejadian ini. "Bu, Pak, Kak Angel pingsan, barusan udah Nindi kompresin." Saut Nindi menghampiri Pak Satrio dan Pumona yang tengah asik berbincang di halaman belakang rumah. "Ya udah," singkat Pumona, ekspresi acuh tak acuh ia tunjukkan. Mendengar jawaban Mona, Nindi berkata, "Ibu dan Bapak enggak khawatir? Biasanya perhatian banget sama Kak Angel." Pak Satrio menyeduh secangkir kopi, meletakkan cangkir kopi dan melanjutkan,
Jarno, biarkan saja. Bapak itu udah gak butuh sama anak yang gak bisa diatur kayak Angel. Salah apa Mbak Angel itu, Pak? Nindi memperjelas dengan nada medok Jawa. Sudahlah, diam, gak usah ikut-ikut urusan Bapak. Pergi sana. Nyali Nindi menciut, dia terpaksa harus menuruti perintah sang bapak. Ngapunten nih Pak, ucap Nindi berjalan meninggalkan halaman rumah. Keduanya tidak mempedulikan ucapan Nindi. Entah apa yang membuat Pak Satrio dan Bu Mona berubah sikap seperti ini. Berjalan dengan pikiran yang bertanya-tanya, Nindi mulai penasaran dengan semua kejadian ini. Ruangan yang sepi, memang ruangan tengah jarang dipakai oleh keluarga Pak Satrio. Ruangan itu hanya dipergunakan saat ada tamu penting datang. Kenapa Bapak dan Ibu jadi cuek gitu ke Kak Angel? Apa salah Kak Angel? Sampai-sampai membuat mereka seperti ini, pikir Nindi. Nindi mengambil piring di lemari. Dengan berhati-hati dia membuka lemari itu. Belum sempat membukanya, dia dikejutkan dengan suara seseorang yang sedang berjalan menghampirinya. Nindi seketika menoleh dan melihat ke sekelilingnya. Tak ada siapa-siapa. Gelap dan hanya ada dirinya saja. Dia melanjutkan membuka lemari, mengambil beberapa piring untuk dibawa ke dapur. Saat menghadap ke belakang, dia dikejutkan dengan sosok wanita berbaju putih dan berwajah menyeramkan. Kedua bola matanya melotot serta darah segar mengalir di mulutnya seperti haus darah. Seketika Nindi berteriak, kemudian berlari menuju kamarnya. Hantu itu hanya menatap Nindi berlari, tidak mengejarnya. Terlihat menyeramkan saat darah yang mengalir semakin banyak. Hantu yang sama seperti Angel lihat sebelumnya. Ia mengenalinya dengan sebutan memedi. Apa dia memedi? Sudah 3 hari Angel menjadi pendiam. Dia hanya berbicara saat ada perlunya saja. Sangat sulit buat Nindi untuk membujuk atau membuat Angel bisa kembali seperti dulu lagi. Kedua matanya yang kemarin hanya hitam seperti orang kurang tidur, ini menjadi benjolan merah mengerikan. Kak, ayo makan. Sudah beberapa hari ini kakak enggak mau makan. Pujuk Nindi sambil menyuapkan sesendok nasi ke mulut Angel. Tapi mulut Angel enggan membuka. Dia hanya diam dan menutup mulutnya rapat-rapat. Entah apalagi yang harus Nindi lakukan agar sang kakak mau makan. Tidak menyerah, dia tetap berusaha walaupun Angel enggan membuka mulutnya. Nindi menatap wajah Angel yang melamun dengan tatapan kosong. Kak, kakak kenapa? Bilang dong sama Nindi. Nindi memegang kedua pipi Angel penuh kasih sayang. Terharu melihat keadaan Angel yang terdiam, merasakan sakit di kedua matanya. Dia berkata, Nindi sayang banget sama kakak. Jadi kalau kakak ada sesuatu itu, bilang sama Nindi. Mendengar ucapan Nindi, Angel langsung menatapnya. Ada yang gak beres di sini, Nindi. Spontan Nindi kaget mendengar ucapan Angel. Ucapan itu seolah memberi petunjuk buat dia yang selama beberapa hari yang lalu dihantui seorang arwah wanita. Kakak tahu tentang itu, kata Nindi yang mulai menebak-nebak kalau Angel tahu semuanya. Angel menganggukkan kepala pelan. Dia memedi, hantu yang sama waktu dulu meneror kakak. Sekarang kakak nggak tahu apa tujuan dia meneror keluarga ini. Jelas Angel. Nindi penasaran, Kak Angel juga pernah diteror. Berdiri menatap tajam Nindi dan berkata, pernah. Dan sekarang kamu sasaran selanjutnya. Angel tertawa lantang, seolah puas dengan suatu hal. Tiba-tiba seketika lampu di kamar pecah. Untung keduanya sedikit jauh dari bawah lampu. Benda di sekitar kamar berjatuhan hingga lemari bergerak dengan sendirinya. Sangat aneh, namun terjadi saat ini, menakutkan. Ini bukan Angel, melainkan sosok memedi yang dimaksud masuk ke dalam tubuh Angel. Kedua tangan Angel sangat kaku, keras seperti ingin membantai seseorang. Angel tertawa keras, berteriak, menggema di seluruh ruangan.
Nindi hanya bisa jongkok dan menutupi kedua telinganya, berharap menghindari amukan dari Memedi di tubuh Angel. Gelas di atas meja juga ikut jatuh. Suasana semakin ricuh dan Angel mendekati Nindi yang ketakutan di pojok ruangan. "Sekarang saatnya kamu menjadi sasaranku selanjutnya," kata Memedi yang memakai badan Angel untuk media berbicaranya, membanting meja di hadapan Nindi. "Pergi kamu dari sini, pergi kamu dari tubuh Kak Angel." Nindi berontak memberanikan diri. Angel mengambil sebilah pisau yang berserakan di barang-barang yang jatuh di lantai, mengarahkan ke Nindi. Tiba-tiba Pak Satrio datang lalu mendorong keras tubuh Angel ke dinding. Jatuh seketika, kemudian Pak Satrio menolong sang putri yang ketakutan. "Kamu gak apa-apa, Nduk?" Nindi menggelengkan kepala, ketakutan. "Keluarlah biar bapak yang mengatasi semua ini," perintah Pak Satrio ke Nindi untuk pergi dari kamar Angel. Dan Nindi pun pergi meninggalkan bapaknya. Mengeluarkan sebuah kalung kuno seperti jimat, dia tunjukkan ke arah Angel sambil membaca sebuah mantra. Memedi merasa terganggu dengan jimat dan mantra yang dibacakan Pak Satrio. "Kamu gak bisa bebas dari ancamanku," ucap terakhir dari Memedi membuat tubuh Angel langsung tergeletak lemas pingsan. Pak Satrio mengangkat tubuh Angel dan membiarkan Angel beristirahat. "Memedi sudah datang sampai ke sini. Aku harus hati-hati," saut pelan Pak Satrio yang berhati-hati dengan kehadiran sosok Memedi. Entah apa urusan Memedi dan Pak Satrio, ia lalu keluar dari kamar Angel dengan terburu-buru. Ancaman Memedi tak akan pernah ada habisnya hingga apa yang dia mau bisa terselesaikan. Dendam apa dan untuk siapa semua ini? Kacau. Hari ini sangat menguras energi bagi keluarga Pak Satrio, terutama Nindi. Kehadiran Memedi seolah memberinya sebuah pecutan untuk berhati-hati. Namun dirinya tidak merasa melakukan kesalahan. Dan kenapa semua ini ada kaitannya dengan dia? Itu yang Nindi pikirkan. Dia memutuskan untuk pergi ke kafe terdekat, menenangkan diri sejenak dari hingar-bingar kericuan. Meminum kopi sambil menuliskan hal penting. Nindi mengusap keningnya, pusing dengan semua kejadian ini. Kenapa Memedi itu bilang tadi kalau dia ingin menghabisiku? Dan apa kaitannya denganku? Cari seseorang yang bernama Romo Winarjati. Dia tahu tentang masalahmu dan semua tentang Memedi. Suara sosok lelaki tua tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengetahui ada seseorang lelaki parubaya berkumis tebal dan berpakaian serba hitam muncul di belakangnya. Dia kemudian bertanya, "Kenapa kakek tiba-tiba ngomong seperti itu? Apa kakek tahu?" Kakek itu menggelengkan kepala. Dia berkata, "Cukup cari Romo Winarjati, pasti kamu akan tahu semuanya," ucapnya sambil menunjukkan sebuah alamat seseorang yang dia maksud di selembar kertas. Nindi melihat dan membaca dengan jelas. "Desa Marga," cetus Nindi masih belum mengerti alamat itu. "Iya, tempatnya tak jauh dari sini. Desa terpencil yang Romo Winarjati tempati. Carilah dan tanyakan semua padanya." Lelaki parubaya itu kemudian pergi dari kafe, meninggalkan Nindi dengan berbagai pertanyaan di pikirannya. "Kek, nama kakek siapa?" Nindi ingin mengejar sang kakek, namun sudah sedikit jauh darinya. Dia kembali duduk dan memahami alamat yang kakek maksud. Benar atau salah, Nindi akan mencoba mencari alamat itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kak Angel sih, Bu? Saut Nindi menemui Bu Mona di depan gerbang. Ya, Nindi memanggil Bu Mona saat sang ibu itu ingin pergi ke suatu tempat yang dirahasiakan olehnya. Menanyakan hal itu. "Ibu nggak ngerti, Nduk." Dengan nada sedikit gelisah, Bu Mona pergi meninggalkan Nindi. "Bu, Ibu." Semua menjadi rumit. Sikap Bu Mona yang awalnya perhatian sekarang berubah menjadi sikap yang penuh tanda tanya. Perubahan sikap orang tuanya bersamaan dengan Angel yang mengalami sakit.
Dan dari reaksi Bu Mona tadi, seolah sedang merahasiakan sesuatu hal besar yang tidak ingin ada siapapun mengetahuinya. Nindi mencoba mencari tahu, walaupun sebenarnya ini bukan ranah dia untuk ikut campur sebuah urusan. Sangat sulit buat Nindi untuk menemukan alamat yang kakek berikan kepadanya waktu itu. Sudah 2 hari dia mencari alamat tersebut. Hingga hari ini dia terus mencari tempat Romo Winarjati tinggal. Demi Kak Angel, aku rela mencari alamat si Romo itu. Serunya dengan nada merintih kecapean di sela mencari alamat. Berada di area hutan di mana dia berharap bisa menemukannya. Karena menurut sang kakek, rumah Romo Winarjati berada di desa terpencil. Dipenuhi rerumputan hijau dan pohon jati serta pohon ringin yang rindang, membuat suasana hutan tersebut sangatlah mengerikan. Kali ini dia ditemani Ridho, pacar dari Angel. Tidak tega melihat Nindi menyusuri hutan sendirian, Ridho memutuskan untuk menemaninya. Itu juga demi kebaikannya, sang pujaan hati. Kira-kira masih jauh nggak ya tempatnya? Tanya Ridho sambil membawa tas ransel yang berisikan santapan makan siang bagi mereka berdua. Menatap dengan raut muka lelah, Nindi gak tahu kak, yang jelas ini Nindi berusaha buat nemuin alamatnya. Tak lama mereka berjalan, ternyata ada beberapa rumah, nampak dari kejauhan. Sepi, sepertinya hanya ada sedikit orang yang tinggal di sana. Dengan sigap Nindi dan Ridho menghampiri tempat itu. Nindi bertanya kepada seorang pria parubaya yang sedang menggendong seikat kayu di punggungnya. Permisi pak, apa benar ini desa marga? Pria parubaya tersebut menganggukkan kepala dengan pelan. Apa bapak kenal dengan Romo Winarjati? Nindi kembali bertanya, memastikan semuanya benar. Seketika terdiam, Ridho membisikkan sesuatu. Mungkin dia nggak terlalu paham bahasa Indonesia, Ndi. Coba kamu pakai bahasa Jawa. Nindi menganggukkan kepala, mengerti dan kembali bertanya. Bapak nopo kenal Romo Winarjati, warga sini? Kenal Mbak Yu. Jawabnya, Mbak Yu adalah sebutan untuk wanita yang cantik di dalam bahasa Jawa. Bapak bisa mengantarkan kulo kalian rencang kulo tenggriyo Romo Winarjati. Saut Nindi agar sang pria itu bisa mengantarkan dia dan Ridho ke rumah Romo Winarjati. Lelaki itu membalikkan badan, meletakkan sebongkah kayu di pojok sebuah rumah tua. Dia melangkah pelan diikuti langkah Nindi dan Ridho. Keduanya hanya bisa mengikuti sang pria demi sebuah tujuan yang sama. Sesamanya di rumah kuno milik Romo Winarjati, tampak menyeramkan dengan aksen patung kuno yang membuat suasana luar rumah seperti uji keberanian. Matur suwun sangat pak, saut Nindi. Pria bertubuh kurus itu langsung pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kelihatannya sewot banget kayaknya. Cetus Ridho sedari tadi memperhatikan gerak-gerik pria yang mengantarkannya itu tampak tidak mengenakan. Shh, nggak boleh ngomong gitu tahu. Iya deh iya. Ridho melihat suasana sekelilingnya. Aku kesana dulu ya, mau buang air soalnya. Iya kak, jangan lama-lama loh. Ridho, kekasih Angel yang kemudian pergi ke hutan lebat untuk buang air kecil, meninggalkan Nindi sendirian. Nindi memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah. Hening, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Seperti tidak ada seseorang yang menempati rumah berwarna serba coklat itu. Sudah berkali-kali Nindi mengetuk pintu rumah, namun masih tetap tidak ada hasilnya. Ia pun memutuskan untuk membalikkan badan dan berjalan meninggalkan tempat tujuannya. Beberapa langkah meninggalkan rumah tua tersebut, pintu terbuka dan terlihat jelas seorang pria bertubuh kurus dengan baju celana serba hitam muncul dari dalam rumah. Rambut putih serta jenggot di dagunya seperti membuat kesan seorang dukun santet. Tamunya datang, kata seorang pria tua di depan pintu, tersenyum menatap Rindi.
Spontan Nindi melihat keberadaan lelaki itu. Entah dia Romo Winarjati atau bukan. Dia menghampirinya. Romo. Ono opo tondo? Kayaknya kamu ini punya beban abot sekali, kata pria tersebut yang menebak kalau Nindi mempunyai beban berat hari ini. Nindi menganggukkan kepala, mengiyakan. Ayo mlebu, cerita di dalam. Romo mengajak Nindi masuk ke dalam rumah untuk menceritakan semuanya. Nindi mengikuti ajakan Romo Winarjati. Nindi siap untuk menceritakan semua tentang hal yang dialaminya selama ini. Hampir 1 jam Nindi menceritakan semua kejadian yang dialami belakangan ini. Romo Winarjati memahami isi cerita Nindi dan mulai berpikir untuk memastikan apa yang tengah dialami oleh keluarga Nindi. Meminum teh hangat yang sudah tersedia, Nindi bertanya, kira-kira apa yang tengah mengganjal di dalam keluarga saya, Romo? Sampai-sampai ada sesuatu hal yang menghantui keluarga saya. Romo berpikir dengan mengusap kedua keningnya. Memedi. Dia haus darah. Sekarang dia ingin membunuh beberapa orang yang tersangkut paut dengan masa lalunya. Menakuti, membantai, dan membunuh menjadi tugas dia sekarang buat balas dendam. Jelas Romo Winarjati dengan nada sedikit terbata-bata mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Memedi. Nindi meyakinkan bahwa ucapan Romo benar. Iya, ada seseorang yang melakukan kesalahan besar hingga membuat Memedi itu bangun lalu membalaskan dendam. Lanjut Romo Winarjati menjelaskan. Nindi memikirkan maksud dari ucapan Romo Winarjati. Tak lama dia mulai memahami dan baru menyadari. Kak Ridho, bisiknya yang kemudian berdiri dan keluar dari ruangan untuk mencari keberadaan Ridho. Romo Winarjati mengikuti Nindi berjalan membawa sebilah tongkat. Kak Ridho, Kak! Teriak Nindi di tengah banyaknya rumput di hutan. Romo Winarjati berada di belakang Nindi untuk menjaga wanita muda di depannya. Mencari dan melihat ke berbagai arah, namun masih belum terlihat sosok Ridho. Kekhawatiran Nindi menjadi bertambah dengan hilangnya Ridho. Romo, bantu saya buat mencari Kak Ridho. Dia yang menemani saya ke sini. Pinta Nindi menatap Romo Winarjati dengan iba. Baik, saya bakal bantu mencari teman kamu terlebih dahulu. Setelah itu ajak saya ke rumah kamu buat melihat keadaan di sana. Saud Romo diikuti anggukan Nindi. Keduanya mencari keberadaan Ridho hingga tak lama setelah itu. Romo Winarjati terdiam di satu titik tempat. Dia mencium aroma yang dia temukan dan memukulkan tongkatnya sebanyak 3 kali dengan mata tertutup. Nindi yang melihat perilaku Romo Winarjati terdiam, fokus melihat ke arah pria tua di depannya. Dia dibawa Memedi. Memedi itu mengikuti kalian hingga akhirnya sekarang menculik teman kamu yang bernama Ridho. Tegas Romo Winarjati, nada sedikit keras. Nindi hanya bisa terdiam dan terdiam. Dia sangat tidak menginginkan hal ini terjadi. Kehilangan Ridho menjadikan Nindi shock. Sangat berat baginya untuk mengatasi masalah ini sendirian. Angel di rumah sendirian karena kedua orang tuanya berpamitan untuk pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari ke depan. Ya, perilaku Angel tidak seperti dulu, yang periang dan suka bercanda. Kini dia cenderung murung dan pendiam. Pandangannya tertuju di taman rumah. Dia hanya bisa melihat dari jendela ruang keluarga. Hari ini hujan sangat deras, membuat Angel semakin tidak bersemangat. Dengan rambut diikat satu bagian ke belakang dan baju santainya, Angel bergumam. Apa yang sebenarnya terjadi pada aku? Dan kenapa tubuhku tiba-tiba terasa sakit setelah aku tidur? Seperti habis melakukan aktivitas berat. Terkadang Angel menyadari kalau dirinya sekarang berubah. Suka menyendiri, kesakitan saat bangun tidur, dan hal aneh lainnya. Tubuh Angel seperti ada seseorang yang mengendalikannya. Angel pun tidak mengetahui. Suara sambaran petir yang cukup keras ditemani hujan yang sangat deras
Angel membalikkan badan dan berjalan ke kursi untuk duduk menenangkan tubuhnya. Namun istirahat Angel terganggu dengan suara isakan tangis di dapur yang terdengar cukup keras. Penasaran, Angel berjalan perlahan menghampiri sumber suara. Dengan raut muka takut, Angel mencoba memberanikan diri, memastikan tidak ada hal aneh di rumahnya. Semakin dekat sumber suara, semakin jelas suara itu. Tak lama setelahnya, Angel menemukan seorang anak perempuan tengah menangis dengan posisi tubuh jongkok, menutupi mukanya. Rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya membuat wajah sang anak tersebut tidak terlihat begitu jelas. "Adik, adik siapa?" Saut Angel lalu menyentuh pundak anak di hadapannya. Terdiam, Angel kemudian mencolek pundak berkali-kali hingga dia dibikin kaget oleh anak itu saat menunjukkan wajah aslinya yang sangat rusak dan kedua mata putih melotot. Dia menganga menghampiri Angel. Angel berteriak berusaha lari sekuat mungkin, terus mengejar hingga nafas berhembus tak karuan. Angel berhenti di dekat anak tangga lantai 2. Dilihatnya tidak ada siapapun. Anak mengerikan itu tidak tampak mengejarnya lagi. Angel bernafas lega. Tapi seketika badan Angel tergelinding di anak tangga hingga terjatuh sampai lantai 1. Angel pingsan. Ternyata anak bertubuh kurus yang menyerangnya ada di hadapannya saat dia menoleh ke arah yang lain. Anak itu tertawa keras, seolah lega dengan jatuhnya Angel dari lantai 2. Entah apa motif di balik kejadian ini. "Ini di mana, Romo?" tanya Nindi melihat sebuah tempat penuh dengan lukisan kuno dan rumah yang sudah tak terawat, sedikit jauh dari tempat Romo Winarjati tinggal. Romo Winarjati mengajak Nindi ke tempat ini karena dia yakin kalau Memedi menculik Ridho dan membawa ke tempat yang dia tunjukkan ke Nindi. "Wirangon, ini bisa disebut dengan Omai Memedi. Saya beberapa kali pernah lihat Memedi di tempat ini, dan saya mengajak kamu datang ke sini karena siapa tahu ada teman kamu di sini," jelas Romo sambil membawa sebilah kapak. "Terus kita masuk ke dalam." Nindi memperjelas maksud dari ucapan Romo. Pria berkumis di sebelahnya menganggukkan kepala, mengiyakan pertanyaan Nindi. Keduanya masuk ke dalam rumah tua itu. Sangat kotor dan banyak daun kering di dalam sana. Semakin mengerikan dengan adanya akar yang bergelantungan. Mental Nindi sedikit ciut saat ini. Berjalan perlahan, Nindi berada di belakang Romo Winarjati. Romo melihat keangkeran di rumah kotor itu, kemudian menyanyikan sebuah tembang. Nindi tidak mengetahui apa makna dan maksud dari nyanyian Jawa dari Romo. Yang pasti setelah Romo menyanyikan tembang itu, tak lama kemudian ada bau darah amis tercium kuat dari arah mereka. "Ini bau manusia," sebut Romo dengan nada lantang. Kemudian dia berjalan mencari asal muasal bau darah tersebut. Nindi mengikuti tanpa banyak berkomentar. Seketika kaget, ditemukan tubuh Ridho yang sudah tidak bernyawa, digantung dengan posisi tubuh terbalik. Terdapat bekas cakaran di seluruh tubuh sang pria. Tak lain adalah kekasih Angel. Syok berat seketika Nindi menangis melihat jasad Ridho terbujur kaku secara tidak wajar. Romo hanya bisa diam, tidak ada yang bisa dia perbuat. Semua sudah terjadi dan Memedi mulai murka. Belum mengetahui apa kesalahan dan dibuat oleh siapa kesalahan itu. Kematian Ridho menjadi pukulan keras bagi Nindi. Dia berpikir bagaimana dengan keadaan Angel nanti jika mengetahui kalau sang kekasih tewas dengan cara tak wajar. Pasti makin memburuk. Romo menurunkan ikatan atas di kedua kaki Ridho. Dia menguburkan di belakang rumah tua tersebut. Nindi berusaha pasrah, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setidaknya dia akan mencari jalan keluar untuk menyembuhkan Angel, walaupun kini dia harus kehilangan Ridho. Romo mencoba menenangkan wanita yang tengah terdiam pasrah.
memberinya segelas air putih untuk diminum. Nindi menjadi merasa bersalah dengan kematian Ridho. Entah apa yang akan dia katakan nanti ke Angel. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Dan ini bukan hal sembarangan. Kita harus berhati-hati. Saud Romo Winarjati menatap raut muka Nindi yang masih terlihat syok. Lalu apa yang harus kita lakukan, Romo? Kak Ridho sudah meninggal. Itu gara-gara saya. Saya nggak mau dan takut ada korban lagi. Jelas Nindi mengecilkan suaranya, lelah untuk berbicara. Berpikir sejenak, Romo memikirkan dengan baik-baik. Dia tahu ini bukan urusan yang gampang. Dia juga tahu kalau Memedi sedang mengancam nyawa Nindi. Ini yang terakhir, kita coba dulu. Sejenak berhenti dan melanjutkan. Ajak saya ke rumahmu. Saya usahakan nanti bisa ketemu dengan unsur permasalahannya di sana. Pinta Romo Winarjati. Nindi menyetujui saran Romo demi kebaikan dia dan keluarganya. Tak berlarut lama, Nindi mengajak Romo Winarjati untuk bersiap-siap dan segera berangkat ke rumah Nindi. Dia tidak ingin masalah ini bisa merenggut nyawa seorang lagi. Cukup Ridho, dan itu menjadi penyesalan bagi Nindi. Kak Angel, seru Nindi mengetahui Angel tengah tergeletak pingsan di lantai. Ia segera menolongnya. Hampir 2 jam Nindi dan Romo Winarjati menempuh perjalanan menuju ke rumah keluarga Satrio. Ya, memang Pak Satrio dan Bu Mona sedang bepergian mendadak ke suatu tempat, yang mana Angel tidak mengetahui tujuan kedua orang tuanya. Merentangkan tubuh Angel di atas sofa, memijat kedua tangan Angel, berharap bisa sadarkan diri. Nindi melihat di sekelilingnya, tidak ada siapa-siapa, sepi. Sedangkan Romo menatap tajam ke wajah Angel, serius. Kak, bangun kak, Kak Angel. Nindi berusaha untuk membangunkan sang kakak. Romo berjalan mendekati tempat Angel beristirahat. Dilihatnya ada bekas gigitan di bagian tangan kiri Angel. Sangat jelas terlihat. Romo mengusap luka itu, terdiam dan tak lama setelahnya berkata, dia sudah merasuki tubuh wanita ini. Dia ingin balas dendam lewat kakak kamu. Nindi tidak mengerti. Dia siapa, Romo? Memedi, dendamnya sangat membara, hingga pergerakannya untuk membunuh dan mengendalikan seseorang begitu cepat. Ujar Romo menatap Nindi. Nindi kaget. Memedi lagi? Apa maksud dan tujuan dia mengganggu kehidupan keluarga Nindi? Nindi kebingungan. Terus saya harus bagaimana, Romo? Romo berusaha mencari sebuah cara untuk menghentikan amarah Memedi. Ketakutan Nindi bertambah kalau sampai Memedi itu mencelakai kedua orang tuanya. Romo memang bisa membaca masa lalu lewat benda-benda yang bersangkutan dengan masa lalunya tersebut. Saat dia memegang luka di tangan Angel, mulai mengetahui apa yang terjadi. Ikuti saya, ajak Romo yang kemudian berlari keluar rumah. Nindi mengikuti arahan Romo Winarjati. Dia meninggalkan Angel sendirian, masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Di dalam sebuah ruangan, Bu Mona dan Pak Satrio sedang melakukan hal yang tak wajar, yaitu ritual penyembahan setan. Ruangan itu penuh dengan barang antik serta bunga 7 rupa. Tak ketinggalan ada patung berbentuk badan manusia dan kepala iblis. Terlihat keduanya duduk bersila sambil membaca mantra, entah mantra apa yang dibacanya. Wangi dupa sangat menyengat, mengundang para iblis yang disembah untuk segera datang. Namun iblis yang disembahnya belum tiba. Dengan serius sepasang suami istri membaca mantra dan menyiram tubuh patung di hadapannya. Tak lama setelah itu Pak Satrio berdiri mengambil sebuah wadah kecil berisikan darah manusia, yang tak lain adalah darah Ridho. Pria bertubuh kekar ini menuangkan darah segar ke seluruh tubuh patung iblis yang dia sembah. Tertawa keras, seperti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya sejak lama. Menghadap Bu Mona dan berkata, setelah ini kita bakal kaya, Bu. Nggak ada ceritanya keluarga Satrio miskin. Bu Mona juga ikutan tertawa lega.
sebuah usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Dengan membunuh, kekayaan akan bertambah. Yowis Pak, ayo cepat selesaikan ritual ini. Iblis biar senang melihat usaha kita berhasil. Mereka kembali menyelesaikan ritual persembahan untuk iblis. Dengan bangga, mereka menunggu hasil dari usaha yang telah mereka lakukan. Sebuah siasat yang tak terduga. Sampailah di depan ruang kosong. Iya, sebelah gudang yang sempat menjadi perbincangan Angel dan Nindi. Romo dan Nindi mencium aroma dupa dan kembang tujuh rupa sangat pekat. Angin berhembus cukup kencang, membuat suasana horor semakin terasa. Ada yang gak beres di dalam ruangan ini, ucap Romo lalu mendobrak pintu ruangan itu. Nindi dibikin kaget saat mengetahui ada Bu Mona dan Pak Satrio di dalam ruangan. Apalagi ada aksen sesembahan iblis, membuat semakin tak menyangka akan kelakuan kedua orang tuanya. Di sisi lain, Bu Mona dan Pak Satrio hanya bisa terdiam mengetahui ada kehadiran sosok pria tua dan Nindi. Romo melihat seluruh isi di ruangan itu. "Siapa Anda? Lancang sekali Anda masuk ke sini," ucapnya menatap Nindi dan melanjutkan. "Apa ini suruhan kamu, Nindi?" "Iya," bentak Bu Mona, perasaan ketakutan namun ditutupi dengan kemarahan. Nindi menggelengkan kepala. "Apa yang ibu lakukan di sini? Kenapa ada patung iblis di sini?" "Bukan urusan kamu. Sekarang kamu dan lelaki tua itu pergi," ucapnya mendorong Nindi hingga ia terjatuh. Romo menolong Nindi, menegaskan, "Kamu sudah salah, tapi masih bisa melakukan hal buruk seperti ini." "Kamu siapa? Berani banget ikut campur urusanku," tantang Pak Satrio menghampiri Romo dengan rasa angkuh. Romo mencekik leher Pak Satrio. Dia tidak suka dengan seseorang yang bergaya seperti preman. "Berani sama saya, kubuka aibmu." Spontan Romo mencabut kalung iblis dari leher Pak Satrio. Melepas cekikan, melihat Pak Satrio kebingungan. Romo menjatuhkan kalung milik Pak Satrio dan menginjaknya. Entah apa hubungannya dengan kalung hitam itu. Memedi langsung datang dan melempar tubuh Pak Satrio ke dinding. Pak Satrio tergeletak lemas kesakitan. Bu Mona melihat kejadian itu langsung lari keluar ruangan, namun terhalang oleh Memedi yang mengetahuinya. Seketika Bu Mona dicekik hingga terangkat dari lantai. Berusaha melepaskan cekikan, namun tidak bisa. Hingga hampir tak bisa bernafas. Bu Mona dilempar ke bongkahan kayu hingga perut Bu Mona tertusuk kayu itu. Tewas, Bu Mona tewas, dihabisi oleh Memedi. Darah mengalir di sekujur darah Bu Mona. Memedi meminum darah di perut istri Pak Satrio itu dengan lahap hingga usus di dalamnya keluar. Pak Satrio syok melihat sang istri tewas tak wajar di hadapannya. Dia berusaha berdiri lalu memohon ke Memedi di hadapannya. Romo dan Nindi hanya bisa melihat kejadian tragis itu tanpa berbuat apapun. "Jangan bunuh saya mohon, saya minta maaf," lalu Pak Satrio menangis. Namun tangisan Pak Satrio tidak membuat Memedi itu iba. Dia terlanjur memiliki dendam dan amarah yang besar. Mengambil sebilah kapak dan langsung memenggal kepala Pak Satrio. Romo dan Nindi kaget. Setragis itu dan sekejam itu Memedi membunuh mereka. Nindi langsung menangis melihat kedua orang tuanya dibantai oleh hantu di depannya. "Apa salah kedua orang tua saya sampai dia membunuh mereka sebrutal itu?" tanya Nindi menangis di hadapan Romo. Memedi menoleh menghadap Nindi. Dia langsung merasuki tubuh Nindi seketika. Nindi tak sadarkan diri, tapi Memedi merasuki Nindi dengan tujuan memberitahu alasannya membunuh Bu Mona dan Pak Satrio. Tahun 1990, Narsi, wanita berusia 30 tahun yang terkenal cantik di desa Argo Wirangun, mempunyai paras yang indah mempesona. Banyak pria yang ingin menikahinya, namun Narsi lebih memilih Satrio sebagai kekasihnya. Ya, Satrio adalah pria sederhana,
Bukan hanya kesederhanaannya, tapi kebaikan dan kedermawaannya membuat Narsi mencintai pria bertubuh kurus itu. Narsi hidup di keluarga mapan bernama keluarga Darmo. Keluarga yang terpandang serta jauh dari gosip negatif di kalangan masyarakat. Narsi adalah anak kedua dari pasangan Darmo dan Ranti. Hubungan Narsi dan Satrio sudah berjalan 3 tahun. Tidak ada pertengkaran di antara mereka selama berhubungan. Satrio dikenal sopan dan ramah, terutama pada wanita, membuat Narsi memberi kepercayaan penuh terhadap dia. "Kamu sayang sama aku kan?" tanya Satrio dengan pandangan serius. Nindi mengangguk, yakin. "Iya, aku sayang banget sama kamu, Mas." "Kalau begitu, aku ingin minta..." Ucapnya berhenti, gugup ingin mengatakan sesuatu. "Minta apa, Mas?" tanya Narsi. Satrio mendekati Narsi. Bibir merah Satrio mengecup bibir Narsi, hingga keduanya menikmati ciuman itu sangat lama. Setelah itu Satrio menidurkan Narsi dan menyetubuhinya. Mereka melakukan hubungan terlarang. Entah apa yang mereka rasakan sekarang, nikmat atau dosa. Nafsu Satrio terlanjur besar untuk memiliki Narsi, hingga dia harus melakukan hal terlarang itu. Narsi tak menyadari kalau Satrio sebejat itu. Dia juga menikmati hubungan terlarang yang Satrio lakukan. Suasana rumah keluarga Narsi memang sepi, jadi kesempatan Satrio untuk melakukan rencananya. "Apa yang barusan kamu lakukan, Mas?" kata Narsi diselimuti ketakutan di atas ranjang kasurnya bersama Satrio. Ketakutan itu terjadi setelah keduanya melakukan hal tak senonoh. "Maaf Narsi, aku ingin memiliki kamu seutuhnya. Makanya aku melakukan hal ini." Sebenarnya Narsi juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun apa boleh buat, sudah terlanjur. Sedikit meneteskan air mata, mengalihkan pandangan dari Satrio. Narsi mengatakan, "Aku takut ketahuan bapak dan ibu, Mas. Nanti kalau misal aku hamil tapi belum menikah gimana? Pasti orang tuaku marah." Satrio mendekati Narsi, mengusap rambut wanita di sampingnya, mencoba menenangkan. "Aku akan tanggung jawab demi kamu sih. Aku gak akan lari dari tanggung jawab." "Beneran?" Satrio menganggukkan kepala, tersenyum manis ke Narsi, meyakinkan bahwa dirinya pria baik dan bertanggung jawab. Memeluk hangat tubuh Narsi, mencium kening Narsi akan menjadi penguat bagi Satrio. 1 bulan berlalu, perut Narsi terasa sakit. Dia juga sering mual-mual tanpa alasan yang jelas. Cara berjalannya kini juga sudah tak seaktif dulu, membuat seluruh anggota keluarga Narsi curiga. Di ruang keluarga, berkumpullah seluruh anggota keluarga. Tampak Pak Darmo dan Bu Ranti, serta kakak Narsi bernama Yulianto. Menundukkan kepala ketakutan, namun dia tidak memperlihatkan terlalu jelas rasa ketakutannya itu. "Duk, akhir-akhir ini kenapa kamu sering mual-mual? Sakit ya?" Dengan lugas Narsi menjawab, "Enggak Bu, aku hanya kecapean aja mungkin." "Enggak mungkin, pasti ada yang enggak beres sama kamu ini. Di mana ada orang sakit tiap hari?" Jelas Pak Darmo menatap Narsi. "Pasti ini habis ada hal aneh sama Satrio, iya kan? Ngaku," saut Pak Darmo yang makin mempertegas pengucapannya. Narsi menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan ketiga anggota keluarganya. Khawatir jika hal ini sampai ketahuan, maka Satrio akan diolok-olok oleh Pak Darmo. "Yuli, coba bawa Satrio, seret dia ke sini." "Baik Pak," jawab Yuli setelah itu keluar. Setelah itu keluar dari ruangan dan mencari keberadaan Satrio. Di sisi lain dia sangat takut dan khawatir. Sang ibu hanya bisa diam, karena dia takut jika harus mengikuti urusan yang menyangkut paut kemarahan Pak Darmo. Menatap Narsi dan menegaskan, "Kamu kalau sampai aneh-aneh, lihat saja." Narsi kembali menunduk, memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Hubungan keduanya akan hancur jika Satrio tidak mempertanggungjawabkan semua kelakuannya ini. Terdiam di kursi coklat ruang keluarga, sedangkan Yulianto mencari keberadaan Satrio dengan teliti. "Ini Pak,"
Saud Yulianto menjatuhkan Satrio di hadapan Pak Darmo. Tak sampai 1 jam, Yulianto mencari keberadaan kekasih Narsi itu. Sangat mudah bagi dia buat mencari seseorang seperti Satrio. Dengan wajah kekhawatirannya, baju putih yang sedikit kumuh membuatnya tidak siap untuk bertemu dengan Pak Darmo dan keluarga. Dilihatnya Narsi duduk terdiam sambil memegangi perut. Pasti dia berpikir kalau Narsi tengah hamil. Kamu sudah melakukan apa sama anakku? Satrio terdiam, takut untuk menjawab. Kali ini dia tertunduk lesu, tak berani menatap Pak Darmo. Pak Darmo mempertegas, mengangkat dagu Satrio, bertanya kembali. Sekali lagi, kamu habis ngapain sama anakku? Kok sampai Narsi mual-mual, gak jelas begitu. Kalau kamu gak menjawab, akan aku potong lehermu dengan parang ini. Satrio ketakutan, mencoba memberanikan diri dan menjawab. Saya akan menjawab. Sebenarnya Narsi ini lagi mengandung anaknya si Prapto. Prapto, pria yang juga menyukai Narsi. Tak jauh dari rumah Prapto dengan rumah Narsi. Keduanya tidak pernah melakukan hubungan spesial. Prapto juga menyadari kalau Narsi sudah milik Satrio. Mendengar jawaban dari Satrio, seolah Narsi dibuat kaget. Apa yang sudah dikatakan Satrio tadi akan berdampak padanya. Narsi berdiri berjalan menghampiri Satrio dengan rasa kesal. Namun belum sampai di hadapan Satrio, tangan Narsi dipegang erat oleh Pak Darmo. Tamparan keras mengenai pipi Narsi. Sakit. Tangan keras sang bapak menamparnya karena hal salah paham. Dengan geram Pak Darmo berkata, "Kurang ajar, apa yang dikatakan Satrio itu benar? Apa benar kamu hamil?" Iya saya hamil Pak, tapi ini..." Belum selesai berbicara, sudah terpotong oleh ucapan Pak Darmo. "Diam, kamu dididik sampai besar ini buat menata hidup nak, bukan merusak hidup seperti ini. Sekarang Prapto akan bapak temui, gak bisa didiamkan kelakuan biadab ini." Tak berpikir panjang, Narsi mengikuti langkah Pak Darmo, mencoba menghalangi, namun tak bisa. Kemarahan Pak Darmo sudah meluap-luap. Yulianto pun membututi sang bapak. Di sisi lain Satrio hanya terdiam. Apa yang sudah ia katakan barusan akan membuat orang lain tersiksa. Kelakuan bejatnya harus ditanggung oleh orang lain. Entah itu sudah menjadi tujuannya untuk mengambil keperawanan Narsi semata atau gimana, tidak tahu. Beberapa bulan kemudian, perut Narsi membesar. Anak yang dia kandung sudah memasuki 4 bulan. Prapto tewas dibunuh Pak Darmo karena sang bapak tidak menyukai, hingga memutuskan untuk membunuh pria itu, pria yang tak bersalah. Kini Pak Darmo mendekam di penjara, hanya tersisa Buranti dan Yulianto. Kehidupan Narsi begitu rumit. Sang ibu harus mengalami sakit stroke pasca ditinggal Pak Darmo mendekam di balik jeruji besi. Hingga dirinya yang terus diolok dan menjadi perbincangan banyak orang mengenai kehamilannya. Keterpurukan sangat terasa di dalam diri Narsi. Ia harus menanggung semua ini sendirian. Sedangkan Satrio memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Minggu malam waktu menunjukkan pukul 8 malam. Hanya ada Narsi tengah duduk merenung di sebuah pohon beringin yang sedikit jauh dari rumahnya. Narsi tidak kuat menjalani semua ini sendirian, apalagi orang yang dia cintai pergi meninggalkannya. Mengelus-elus bayi di dalam kandungannya, menangis, Narsi berkata, "Aku gak sanggup kalau menjalani hidup seperti ini sendirian. Mas Satrio pergi meninggalkan aku. Tega, tidak bertanggung jawab atas bayi di dalam kandunganku." Semakin mengalir air mata di kedua matanya, menangis dan terus menangis. Menyerah akan hidup yang dia jalani sendiri seperti ini. Mengeluarkan sebilah pisau tajam, menatap pisau itu lalu mengucapkan, "Mungkin dengan cara ini bisa membebaskan aku dari masalah ini. Aku janji, aku akan terus mengejar, meminta pertanggungjawaban dan mengejar cintaku ke Mas Satrio sampai mati." Setelah mengucapkan itu, Narsi menusuk perutnya berkali-kali hingga keluar banyak darah. Tusukan terus dilakukan hingga dia mulai lemas.
Setelah menusuk perut dan membunuh janin di kandungannya, dia menyayat lehernya dan seketika tewas. Dia tergeletak tak bernyawa, banyak darah mengalir di sekujur tubuhnya. Sebuah dendam narsi yang akan dia balas setelah hal ini terjadi. Kematian tersebut diakibatkan oleh kelakuan Satrio. 4 bulan setelah meninggalkan desanya dan wanita yang telah disetubuhinya, Satrio memutuskan untuk menikahi Mona, wanita cantik berambut pendek yang baru beberapa minggu ia temui. Kehidupan Satrio berubah drastis ketika sudah berumah tangga bersama Mona. Ini pria sederhana menjadi pria kaya raya dengan sifat yang sama, rendah hati. Seolah menutupi masa lalunya, Satrio tidak pernah mengajak sang istri untuk pergi ke tempat tinggal asalnya. Dia takut jika kembali ke desa bersama Mona, maka semua masa lalu akan terungkap secara gamblang di sana. Tapi siapa sangka, kehidupan mewah sang istri didapat dari hasil ritual aneh yang cukup membuat Satrio terkejut. Mona sengaja memuja iblis untuk meminta kekayaan dan kecantikan secara instan. Namun Satrio hanya mengetahui kalau ritual itu untuk mencari kekayaan saja. Selang seminggu menikah, Mona menunjukkan ruang khusus untuknya melakukan penyembahan. Tepat di depan ruang gelap, di lorong rumah, terdapat 2 ruangan di antaranya, gudang dan tempat penyembahan. Dengan senang Mona menunjukkan ruangan itu ke Satrio. Masuk, gak akan ada apa-apa kok. Merinding, Satrio memasuki ruangan, membelakangi Mona. Terlihat jelas tatanan bunga 7 rupa dan patung iblis terpampang di tengah ruangan. Lampu berwarna merah serta aroma dupa yang menyengat menambah suasana menjadi menakutkan. Tak hanya mereka berdua, namun ada seorang pria berusia sekitar 40 tahunan. Duduk bersila di bawah patung iblis sambil membaca beberapa mantra. Melihat kondisi seperti ini, Satrio hanya terdiam, takut dan tidak menyangka kalau Mona melakukan semua ini. Kamu tahu, aku kaya dari mana? Dari itu. Saut Mona mengarahkan tangannya ke patung iblis. Kemudian dia melanjutkan. Iblis yang aku puja ini udah ngasih kekayaan lebih kepadaku. Dan orang yang duduk bersila di sana itu namanya Ki Ageng Sukmo, kakak dari Romo Winarjati yang punya iblis ini. Satrio mengangguk paham. Ki Ageng Sukmo membuka kedua matanya, menatap Satrio dan menghampirinya. Orang sepertimu ini harus ada perlindungan. Aku tahu ada yang mengganjal dari masa lalumu. Satrio mulai khawatir dari mana pria parubaya itu tahu masa lalunya. Namun Satrio mencoba bereaksi seolah tidak ada hal mencurigakan. Tak lama setelah itu, Ki Ageng Sukmo memakaikan sebuah kalung berwarna hitam ke leher Satrio. Melihat kalung itu dengan jelas, Satrio tidak memahaminya. Itu kalung untuk melindungi kamu dari serangan Memedi. Suatu saat Memedi itu pasti datang untuk balas dendam. Semakin tidak mengerti apa yang dimaksud Ki Ageng Sukmo. Memedi, kata asing baru terdengar di telinga Satrio. Dia mengiyakan ucapan pria itu. Dia yakin kalau semua ucapannya itu ada gunanya. Sekarang kamu harus ikut aku memuja iblis buat mencari kekayaan, Mas, ucap Mona. Satrio menganggukkan kepala, tersenyum, meskipun sebenarnya dia masih belum mengerti. Namun apa boleh buat, ini adalah jalan hidup yang dia inginkan. Hidup kaya dengan cara instan. Setelah mengetahui hal itu, Satrio memutuskan untuk mengikuti aliran sesat sang istri. Hingga beberapa tahun setelahnya, dia dikaruniai anak perempuan bernama Nindi. Memedi keluar dari dalam tubuh Nindi. Tubuh Nindi dibuat lemas, namun dia masih bisa bertahan. Sangat berat baginya buat mengetahui semua masa lalu yang membuat sang Memedi balas dendam. Hilang, Memedi itu hilang seketika, entah kemana. Namun Nindi tahu apa alasan Memedi bernama Narsi itu membunuh kedua orang tuanya. Sangat disayangkan. Romo Winarjati gelagapan berjalan keluar ruangan. Namun Angel datang dengan tubuh yang terlihat sangat kuat. Sepertinya ini bukan Angel, melainkan makhluk lain yang sengaja masuk ke dalam tubuh Angel.
Dia menutup pintu dengan keras. Nindi dan Romo takut saat Angel berjalan perlahan menghampirinya, mengambil pisau dan berlari mengarahkan pisau ke arah Romo Winarjati. Tapi Romo berhasil mengalihkan arahan itu dan memegang pisau di tangan Angel. "Kamu penerus Ki Ageng Sukmo, bajingan!" teriak Angel semakin mengeratkan pegangan pisau agar tak terlepas darinya. Ya, pisau itu mengenai tangan Romo Winarjati. Angel berhasil menyayat tangan pria di hadapannya. Tak hanya itu, dia mengambil botol besar berisikan minyak tanah lalu menyiramkan ke seluruh tubuh Romo dan seluruh barang di dalam ruangan. Alhasil Angel membakar seluruh tubuh Romo hingga sang pria itu dibuat merintih menjerit kepanasan. Setelah membakar Romo Winarjati, makhluk yang merasuki tubuhnya keluar. Angel tergeletak lemas. Tak menunggu waktu lama, sesegera mungkin Nindi membawa Angel keluar ruangan untuk menghindari kobaran api dan meninggalkan Romo yang sudah tergeletak hangus terbakar. Sebuah dendam yang terselesaikan. Momodi berhasil membunuh dan membantai semua orang yang pernah mengusik kehidupannya di masa lalu. Dendam dan amarah Momodi sudah terbayarkan. Beberapa menit setelah kejadian itu, Nindi membawa Angel pergi dari rumah besar milik orang tuanya. Sangat terlihat pucat dan lesu, Nindi menatap Angel. Semuanya sudah berakhir. Angel menganggukkan kepala, mengiyakan perkataan Nindi. Dia juga sangat kelelahan. Nindi membalikkan tubuh, menatap rumah besar yang dia tempati selama ini bersama keluarganya. Sedih rasanya harus meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan. Dan masih ada kobaran api yang membakar lorong rumahnya. "Kita pergi dari sini ya, Kak," ajak Nindi. Angel kembali menganggukkan kepala. "Kita pergi dari sini, pergi dari nerakanya para iblis." Perlahan keduanya berjalan meninggalkan tempat tinggalnya, terutama Nindi. Dia mencoba menguatkan hatinya untuk menerima semua ini. Entah mereka akan tinggal di mana, yang terpenting bagi mereka adalah selamat dari ajaran sesat dan iblis yang selama ini disembah kedua orang tuanya. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.